Hai guys, selamat datang di channel Alur Cerita Film Detektif Movie. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Uncharted. Film yang dirilis pada tahun 2022 ini disutradarai oleh Ruben Fleischer, dibintangi oleh Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Taylor-Ali, dan nama besar lainnya. Film ini menceritakan tentang aksi perburuan harta karun terbesar yang tidak pernah ditemukan. Seseorang bernama Nathan Drake merupakan seorang bartender yang pintar. Nathan mengaku bahwa dirinya adalah keturunan dari penjelajah kenamaan asal Inggris bernama Sir Francis Drake. Dalam penjelajahannya, Nathan ditemani dengan Victor Van. Victor Van adalah seorang pemburu keberuntungan sekaligus mentor bagi Nathan. Di samping itu, ia juga mencari petunjuk kakaknya yang hilang. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Berhasilkah Nathan dan Victor menemukan harta karun dan kakaknya yang hilang? Oke guys, tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Bisa digoyang. Lanjut. Di awal film, terlihat dua anak yatim piatu bernama Ned dan kakaknya Sam menyelinap masuk ke dalam sebuah museum. Sam mengajak Ned untuk mencuri sebuah peta dunia pertama yang dibuat oleh Ferdinand Magellan. Magellan adalah manusia pertama yang berlayar mengelilingi dunia. Mereka berdua pun akhirnya menemukan peta yang mereka cari. Sam yakin di peta tersebut tersimpan rahasia mengenai lokasi harta karun yang disimpan oleh Magellan di suatu tempat tersembunyi. Karena Magellan sendiri hilang setelah berhasil mengelilingi dunia. Lalu Sam memberitahu adiknya kalau mereka berdua adalah keturunan bajak laut. Hal itu membuat Sam semakin bertekad untuk mencari harta karun tersebut sampai mendapatkannya. Namun saat sedang berusaha mencuri peta itu, aksi mereka diketahui oleh polisi. Hal itu auto membuat mereka berdua dilaporkan kepada pemimpin panti asuhan. Petugas polisi itu membiarkan Ned bebas karena dia masih di bawah umur. Namun tidak dengan Sam, karena polisi akan tetap menangkapnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saat Ned akan mengucapkan salam perpisahan pada kakaknya di dalam kamar, Ned terkejut melihat kakaknya yang hendak kabur melalui jendela. Sam melarang Ned untuk ikut dengannya, lalu Sam memberi adiknya kalung miliknya. Sam menginginkan adiknya selalu mengingatnya. Sam kemudian pergi meninggalkan Ned. Lalu Ned menemukan kertas kosong yang ditinggalkan oleh kakaknya. Setelah diberi nyala api muncul tulisan kalau Sam akan selalu menyayangi adiknya. 15 tahun kemudian, Ned yang sudah dewasa kini bekerja sebagai bartender di dalam sebuah bar. Selain mahir dalam membuat minuman, ternyata Ned memiliki tangan yang lihai untuk mencopot gelang milik seorang wanita. Namun seorang pria bernama Victor Van yang ternyata melihat aksinya dan membuat Victor langsung menegur Ned. Ned yang gugup menyuruh pria itu untuk segera pergi karena bar sudah tutup. Kemudian Victor malah meminta Ned bekerja untuknya karena Victor mengetahui Ned memiliki kemampuan dalam tindak pencurian. Namun Ned tidak tertarik dengan ajakan Victor karena dia sudah cukup nyaman bekerja menjadi bartender. Mendengar jawaban itu, Victor pun memutuskan untuk pergi. Setelah Victor pergi, Ned terkejut setelah mengetahui gelang yang barusan dicuri sudah hilang dan diganti kartu nama yang berisikan alamat Victor. Hal itu membuat Ned auto marah yang kemudian pergi menyelinap masuk ke dalam rumah Victor. Di dalam, Ned terkejut melihat peta Magellan yang dulu hendak dia curi, yang ternyata berada di rumah Victor. Tak disangka, ternyata Victor pun sudah menunggu kedatangan Ned. Victor memberitahu Ned kalau itu adalah peta Magellan yang asli. Ned lalu berkata kalau sebenarnya bukan Magellan orang yang mengelilingi dunia karena Magellan meninggal di Filipina. Orang yang membuat peta itu adalah kapten kapal Magellan yang bernama Juan Sebastian Elcano. Ned juga mengetahui cerita eksplorasi yang dilakukan Magellan adalah untuk mencari harta karun. Victor lalu memberitahukan kalau ternyata harta karun itu benar-benar ada. Victor kemudian menceritakan kalau dulu biaya untuk eksplorasi mengelilingi bumi sangatlah mahal. Raja Spanyol sendiri pun tidak mampu membiayainya, yang akhirnya muncul pemodal swasta dari keluarga Moncada. Moncada adalah keluarga super kaya yang membiayai perang salib dan berbagai peperangan di masa lalu. Moncada bersedia membiayai eksplorasi itu, asalkan Magellan bisa kembali membawa harta karun yang berupa emas dan jumlahnya sangat banyak.
Hal itu membuat Ned bingung karena Victor bisa mengetahui semua itu. Secara mengejutkan, kemudian Victor memberitahu kalau dia mengenal kakak Ned yang bernama Sam. Dan ternyata dulu Victor dan Sam bekerja sama untuk mencari harta karun tersebut. Victor lalu memperlihatkan foto dirinya bersama Sam. Victor memberitahu kalau Sam menghilang setelah mereka berhasil mendapatkan buku harian milik nahkoda Maitland, Juan Sebastian Elcano. Menurut Victor, jika dia bisa menemukan lokasi harta karun itu, ada kemungkinan kalau mereka bisa menemukan Sam. Namun sampai di sini, Ned tidak memperdulikan perkataan Victor dan langsung pergi meninggalkannya. Setelah pulang, di dalam apartemennya, Ned melihat berbagai kartu pos yang dikirimkan oleh kakaknya. Ned juga mengambil kalung peninggalan sang kakak. Ned yang merindukan kakaknya langsung menelpon Victor dan memutuskan kalau dia setuju membantu Victor mencari harta karun itu. Keesokan harinya, Victor mengajak Ned melihat sebuah balai lelang yang akan menjual salib emas 2 hari lagi. Victor memberitahu berdasarkan buku harian Elcano, salib itu adalah kunci untuk membuka tempat harta karun yang mereka cari. Ned ternyata sudah mengetahuinya. Ada sedikit yang mengganjal di pikiran Ned, karena seharusnya ada 2 kunci salib emas. Victor pun menjawab kalau dia sudah memiliki salah satunya. Victor lalu memberi tugas kepada Ned untuk memadamkan listrik saat pelelangan berlangsung nanti. Dan tugas selanjutnya akan diselesaikan oleh Victor sendiri. Malam harinya, sambil bekerja, Ned mempersiapkan diri untuk melakukan aksinya. Victor lalu menghubungi Ned mengenai perlengkapan apa saja yang ia butuhkan. Ned pun menjawab kalau dia membutuhkan jas, pemotong besi, dan seekor kucing. Keesokan harinya, Ned dan Victor pun bersiap-siap untuk beraksi dan menuju tempat lelang. Victor memberi Ned sebuah alat untuk berkomunikasi. Saat akan memasuki tempat lelang, mereka melihat Santiago Moncada, di mana Santiago Moncada adalah penerus tahta terakhir keluarga Moncada yang ternyata juga datang untuk membeli salib emas itu. Ternyata Moncada masih juga mengincar harta karun Magellan hingga saat ini, guys. Sam lalu menyuruh Ned untuk bertindak cepat sebelum keduluan Santiago Moncada. Di dalam balai lelang, mereka berdua bertemu dengan Joe Braddock, tangan kanan Moncada dalam perburuan harta karun. Victor pun memberitahu Ned kalau Joe adalah wanita yang berbahaya. Beberapa saat kemudian, lelang pun dimulai. Ned berjalan menyelinap menuju atas. Joe yang curiga menyuruh anak buahnya untuk mengikuti Ned. Di atas, Ned masuk ke dalam ruang panel listrik saat sedang berusaha membongkar panel listrik dan mematikannya. Muncul seorang pria yang langsung menghajar Ned. Sementara di bawah, Victor mengulur waktu dengan menawar salib emas meskipun dia tidak punya uang. Di atas, Ned bertarung melawan anak buah Joe. Karena terkepung, Ned pun memutuskan untuk melompat bergelantungan di lampu tepat di atas tempat lelang. Hal itu auto membuat semua orang di bawahnya panik dan berhamburan. Melihat kesempatan ini, Victor menyamar sebagai petugas lelang dan mengambil salib emas tersebut. Setelah dia berhasil turun, Victor menyuruhnya Ned untuk bergegas kabur. Saat Victor mencoba kabur, muncul Joe yang menghadang Victor. Beruntung datang 2 orang polisi. Victor yang menyamar sebagai petugas menyuruh polisi itu untuk menangkap Joe. Namun Joe malah menghajar para polisi tersebut, guys. Melihat mereka sedang sibuk, Victor pun bergegas masuk ke dalam mobil yang juga sudah ditunggu oleh Ned di mobil itu. Mereka berdua kemudian naik pesawat untuk terbang menuju Barcelona. Di dalam pesawat, Victor memperlihatkan buku harian Elcano yang sebelumnya telah berhasil dia curi. Di dalam buku itu terdapat petunjuk mengenai lokasi di mana harta karun disimpan. Di dalam buku tersebut, Ned juga melihat gambar sebuah pohon pinus. Mereka berdua pun bingung karena di Barcelona terdapat banyak sekali pohon pinus. Setelah sampai di Barcelona, Victor mengajak Ned menemui seorang wanita yang bernama Chloe. Victor memberitahu kalau Chloe memiliki salib emas yang lain. Tak disangka, Chloe menolak bekerja sama karena dia tidak mempercayai Victor. Chloe lalu pergi meninggalkan mereka berdua. Victor yang curiga menyuruh Ned memeriksa salib miliknya. Yang ternyata benda itu sudah hilang, dicuri oleh Chloe. Mereka berdua pun bergegas berlari mengejar Chloe yang kabur. Walau Ned sempat tercebur, namun akhirnya dia berhasil menghadang laju mobil Chloe. Victor lalu muncul dan menyuruh Ned membiarkan Chloe pergi karena dia yakin Chloe tidak akan bisa menemukan lokasi harta karun itu berada karena hanya mereka berdua yang tahu. Chloe yang memang tidak tahu tempat harta karun itu akhirnya setuju untuk membantu mereka berdua.
Ned kemudian mengajak mereka berdua. Ned lalu mengajak mereka menuju sebuah gereja dengan lambang pohon pinus. Dia yakin harta karun itu tersimpan di dalamnya. Namun karena hari ini banyak orang sembahyang, mereka bertiga memutuskan untuk beraksi esok harinya. Di dalam markas keluarga Moncada di Barcelona, Santiago berbicara dengan ayahnya. Santiago kesal karena ayahnya memutuskan menyerahkan semua aset keluarga untuk badan amal. Santiago tidak setuju, namun ayahnya sudah membulatkan keputusannya. Santiago lalu menemui Joe dan berkata kalau dia mendapat informasi tentang Victor dan Ned yang juga berada di Barcelona. Mengetahui hal itu, auto membuat Santiago menyuruh Joe mencari mereka berdua. Keesokan harinya, Santiago kembali menemui ayahnya, namun karena sang ayah tetap akan menyerahkan aset keluarga untuk badan amal, Santiago memerintahkan Joe untuk membunuh ayahnya. Malam harinya, Victor dan Chloe menyelinap masuk ke dalam gereja. Mereka pun berpencar mencari lubang kunci. Di tempat itu, Ned melihat kartu pos yang memiliki gambar yang sama seperti yang dikirim oleh kakaknya. Di sampingnya, Victor menemukan petunjuk arah dengan tulisan Elcano di bawahnya. Mereka bertiga pun mengikuti petunjuk tersebut hingga masuk ke dalam sebuah ruangan. Ned lalu melihat ukiran yang aneh. Dia pun memencetnya dan membuat patung yang ada di sana bergerak. Mereka lalu membalik patung itu dan membuka dua lubang kunci di bawahnya. Ned dan Chloe kemudian memasukkan kunci mereka masing-masing dan memutarnya. Hal itu membuat lemari patung bisa dibuka dan terlihat lorong menuju ke ruang bawah. Karena menurut buku harian Elcano, kunci harus dibawa satu orang di bawah dan satu orang lagi di atas. Lalu mereka pun berpencar. Ned menyeting GPS miliknya di ponsel Victor dan menyerahkan salah satu salib kepada Victor. Ned dan Chloe turun ke bawah, sementara Victor di atas mengikuti lokasi Ned dengan GPS. Di bawah, Ned dan Chloe berjalan menelusuri lorong. Mereka berdua lalu mendengar suara-suara aneh. Setelah keluar dari lorong, mereka berdua masuk ke dalam sebuah klub malam rahasia yang sangat ramai. Di sana, Chloe melihat sebuah petunjuk, namun ternyata anak buah Joe juga ada di sana. Saat sedang berusaha mencari lubang kunci, anak buah Joe datang menyerangnya. Beruntung mereka berhasil membuka pintu rahasia tepat waktu yang membuat mereka berdua berhasil lolos. Di dalam gua yang gelap, Chloe berhasil memasukkan kunci ke lubang kunci di atasnya dan tiba-tiba ruangan itu bergetar lalu keluar air dari bawah. Mereka berdua pun berusaha menghubungi Victor agar ia segera menemukan lubang kunci di atas untuk membebaskan mereka berdua. Di atas, di dalam sebuah restoran, Victor melihat lubang kunci yang dimaksud. Saat dia akan menghancurkan kaca pelindung lubang kunci itu, dari belakang muncul Joe yang menodongnya dengan senjata api. Victor lalu mencoba mengecoh Joe dan mulai bertarung dengannya. Sementara di bawah, Ned dan Chloe berusaha menyelamatkan diri dari air yang semakin tinggi. Dengan susah payah, Victor bertarung melawan Chloe dan berhasil melumpuhkannya. Victor pun bergegas memasukkan kunci dan membuat Medan akhirnya bisa selamat. Setelah berhasil keluar dari dalam air, Ned dan Chloe melihat pintu di mana harus dibuka dengan menggunakan dua kunci. Victor yang kini ada tepat di atasnya menjatuhkan kunci miliknya ke bawah dan setelah dua kunci itu disatukan, pintu tersebut akhirnya bisa dibuka. Mereka berdua pun masuk ke dalam sebuah ruangan di mana terdapat 4 kunci besar di dalamnya. Ned kemudian mengangkat Chloe untuk memeriksa isi kunci itu. Ternyata hal tersebut membuat guci-guci yang sudah tua itu hancur berkeping-keping. Bukannya emas, ternyata guci-guci itu berisikan garam. Di dalam tumpukan garam itu, Ned menemukan sebuah gulungan. Setelah dibuka, itu adalah peta lokasi harta karun yang ternyata ada di Filipina. Di sini tiba-tiba Chloe menodongkan pistol ke arah Ned. Chloe berniat merampas peta di tangan Ned. Chloe memberitahu Ned kalau di dalam misi ini tidak ada satu orang pun yang bisa dipercaya. Dia juga memberitahu Ned kalau Victor juga telah membohongi Ned mengenai kakaknya Sam. Chloe kemudian memukuli Ned hingga pingsan. Chloe kemudian segera pergi membawa peta dan salib emas itu. Beberapa saat kemudian, Ned kemudian siuman. Menyadari Victor yang telah berada di sana, Ned lalu bertanya mengenai Sam kepada Victor karena Ned tidak ingin membohongi lagi. Ned meminta Victor untuk jujur padanya. Victor pun akhirnya berkata jujur. Victor bercerita kalau dulu saat dia dan Sam mencuri buku harian Elcano, Sam tewas ditembak oleh Joe yang juga mengincar buku itu. Victor terpaksa pergi meninggalkan saya sendirian karena dia sadar dia kalah jumlah.
Ned kembali bertanya mengapa dia yang harus menggantikan misi kakaknya. Victor pun memberitahu kalau Sam selalu membicarakan Ned di dalam misi ini dan Victor yakin kalau Ned juga bisa memecahkan misteri ini. Ned yang mendengarnya pun kesal karena dia merasa dimanfaatkan. Di lain sisi, secara mengejutkan, ternyata Clue bekerja untuk Santiago Moncada. Karena keberhasilannya merebut peta harta karun, Santiago memerintahkan Clue untuk memimpin misi ini. Keputusan Santiago auto membuat Joe kesal. Di dalam penginapan, Victor sadar kalau Clue bekerja untuk Santiago karena hanya Clue lah satu-satunya orang yang tahu keberadaan mereka berdua di Barcelona. Victor mengajak Ned melanjutkan misi ini karena orang yang telah membunuh kakaknya kini semakin dekat untuk mendapatkan harta karun itu. Ned yang mendengar hal itu pun bersedia membantu Victor karena dia ingin menyelesaikan misi kakaknya yang sempat terhambat. Di bandara, dari jauh Victor dan Ned melihat Santiago dan Clue yang masuk ke dalam pesawat. Ned dan Victor pun juga menyelinap masuk ke dalamnya. Pesawat itu pun mulai terbang menuju Pulau Kiamba di Filipina. Di dalam pesawat, saat sedang bersulang, secara mengejutkan Joe membunuh Santiago. Dan mulai saat ini, Joe sendiri yang akan memimpin misi pemburuan harta karun itu. Hal itu pun membuat Clue terkejut dan auto kabur. Joe yang menyadari hal itu memerintahkan anak buahnya untuk memburu Clue. Di dalam bagasi pesawat, Ned dan Victor keluar dari dalam mobil dan masuk mencuri peta harta karun. Mereka terkejut saat melihat Santiago yang telah tewas. Mereka berdua lalu menyelinap di dalam bagasi pesawat. Di sana terlihat Joe dan anak buahnya yang sedang mencari Clue. Ned yang emosi kemudian muncul dan bertanya, apakah Joe orang yang telah membunuh kakaknya sambil mengancam akan melepaskan kargo pesawat? Victor lalu muncul dan mengajak Ned untuk melompat, namun ternyata Ned belum memiliki parasut. Akibat ulah Ned, kargo-kargo pesawat pun mulai berhamburan keluar. Kaki Ned tersangkut kargo saat menghindari tembakan musuh. Tak lama anak buah Joe akhirnya menemukan Clue, namun Clue berhasil melawan dan masuk ke dalam mobil. Di luar, Ned yang bergelantungan berusaha kembali naik ke dalam pesawat. Setelah berhasil naik, Clue menabraknya dan membuat mereka berdua terjun bebas dari pesawat. Clue lalu keluar dari dalam mobil dan mengajak Ned menuju sebuah kargo yang terjatuh. Setelah meluncur dan berhasil menangkap kargo tersebut, Ned mengeluarkan parasut di kargo tersebut. Mereka berdua pun akhirnya bisa mendarat di laut dengan selamat. Ned dan Clue kemudian berenang menuju pantai terdekat. Di sana terdapat resor penginapan. Mereka berdua pun memesan kamar untuk beristirahat. Di lain sisi, Joe dan pasukannya telah mendarat di Pulau Kiamba dan bersiap untuk mencari harta karun di sana. Malam harinya, Ned melihat-lihat kartu pos yang dikirim oleh kakaknya. Ned lalu mengingat perkataan Victor mengenai kakaknya dan yakin bahwa Ned bisa memecahkan lokasi keberadaan harta karun. Ned dan Clue pun memeriksa kartu pos itu satu persatu, namun tidak ada hasil. Setelah Clue tertidur, Ned kembali teringat sesuatu. Dia menyalakan api dari bawah salah satu kartu pos dan tiba-tiba muncul tulisan yang memberitahu Ned kalau salib emas adalah kompas menuju harta karun. Ned lalu memeriksa salib itu dan terlihat jarum di dalamnya. Kemudian Ned melepas permata di kedua salib dan menyatukannya di atas peta. Ned akhirnya menemukan lokasi harta karun itu. Ned lalu menulis koordinat lokasi harta karun di secari kertas. Keesokan harinya, Clue melihat kertas bertuliskan koordinat di atas meja. Beberapa saat kemudian setelah Ned bangun, ternyata Clue telah pergi meninggalkannya lebih dulu dan membawa kertas koordinat. Ned lalu mengambil kertas di dalam botol. Itu adalah kertas yang berisi koordinat harta karun yang asli. Sementara yang ada di tangan Clue adalah yang palsu. Ned telah memprediksi hal ini akan terjadi. Dengan menggunakan perahu, Ned bergegas menelusuri pulau menuju koordinat yang telah dia temukan. Dari jauh, ternyata keberadaan Ned terpantau oleh Joe. Setelah beberapa saat menelusuri, Ned melihat sebuah gua sesuai dengan apa yang ada di dalam peta. Dia pun memasukinya. Setelah masuk ke dalam gua itu, Ned melihat cahaya di dalam air dan Ned melompat untuk menyelam, guys. Ned berenang melewati celah setelah kembali ke permukaan. Terkejut saat melihat dua buah kapal kuno ada di depannya. Ned pun bergegas mendekati dua kapal itu, dan Ned akhirnya berhasil menemukan apa yang dicari kakaknya selama ini. Ned kemudian naik ke salah satu kapal dan memasukinya. Di dalam, secara mengejutkan Victor juga ada di sana. Victor berhasil melacak keberadaan Ned melalui GPS-nya.
Ned kemudian memperlihatkan emas-emas yang ada di dalam tong kayu. Beberapa saat kemudian, dari jauh terlihat Joe dan pasukannya yang juga memasuki gua itu. Ned pun mengajak Victor untuk bersembunyi di ruang rahasia di dalam kapal. Setelah anak buah Joe tidak berhasil menemukan keberadaan mereka berdua, Joe langsung memerintahkan anak buahnya mengangkat dua kapal itu menggunakan helikopter dari dalam lubang di atasnya. Ned dan Victor lalu keluar dari tempat persembunyian. Bersamaan dengan itu, Victor memasukkan beberapa emas ke dalam tas. Mereka berdua lalu keluar ke atas kapal dan mulai bertarung menghajar anak buah Joe yang ada di sana. Ned dan Victor bekerja sama untuk mengalahkan anak buah Joe. Setelah berhasil melempar semua musuh ke dalam laut, Victor memberi Ned alat komunikasi dan kemudian bergegas naik menuju helikopter di atasnya. Setelah sampai di atas, Victor langsung menyingkirkan pilot dan mengambil alih kemudi helikopter itu di atas perahu yang lain. Joe yang melihat aksi mereka memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Victor. Beberapa orang berusaha naik ke dalam perahu dan bertarung melawan Ned. Dua kapal itu pun bertabrakan di udara. Victor kemudian berhasil membawa kapal itu kabur melintasi pegunungan, namun Joe berhasil menghadangnya. Victor kemudian menaikkan helikopter melompati helikopter musuh. Di bawah, Ned menemukan sebuah peluru meriam bergerak ke arahnya. Ned pun memiliki ide cerdik. Ned langsung mengisi meriam dengan bubuk mesiu dan memasukkan peluru ke dalam meriam. Ned lalu menyalakan sumbu dan berhasil menembakkan meriam ke arah helikopter musuh. Saat heli hampir terjatuh, Joe berhasil melompat bergelantungan di kapal Ned. Helikopter yang terkena tembakan pun hancur menabrak gunung dan jatuh ke dalam laut. Di bawah, Joe melemparkan jangkar kapal dan membuat helikopter yang dinaiki Victor tidak bisa bergerak. Menyadari hal itu, Ned pun bergegas naik ke atas karena helikopter miring. Tas emas milik Victor pun terjatuh dan menggantung di kaki helikopter. Di bawah, Ned masih berjuang bertarung melawan Joe. Setelah menyingkirkan Joe, Ned kembali bergerak naik ke arah helikopter. Di atas, Victor yang telah berhasil meraih tasnya kembali melihat unit yang butuh bantuan. Victor kemudian melempar tasnya ke arah Joe dan membuatnya terjatuh ke laut. Victor lebih memilih menolong untuk naik ke atas helikopter. Dan naas, di bawah, Joe tertimpa kapal yang terjatuh dan hancur tenggelam ke dasar laut. Dari jauh, Victor melihat angkatan laut Filipina yang bergerak ke arahnya, yang berarti mereka berdua tidak akan punya kesempatan lagi karena semua harta di kapal itu akan menjadi properti milik negara Filipina. Di bawah, mereka berdua melihat Clue yang kesal karena telah ditipu oleh Ned dengan peta palsunya. Di dalam helikopter, Ned lalu menunjukkan beberapa emas yang berhasil dia kantongi. Walau tidak banyak, namun setidaknya ada sedikit hasil yang mereka bawa dari misinya. Di tempat lain, di dalam penjara Filipina, seorang pria menulis surat kartu pos untuk Ned, dan itu adalah Sam, sang kakak. Beberapa bulan kemudian, Ned menemui seorang pria untuk menukar kalung miliknya dengan peta kuno milik Nazi. Dengan bantuan Victor, Ned berhasil merampas peta itu dan tetap menyimpan kalung miliknya. Itulah alur cerita film Uncharted yang dirilis tahun 2022 ini guys. Jangan lupa guys, dukung kita dengan cara klik tombol like and subscribe. Lalu share video ini ke semua akun media sosial kalian, supaya channel ini semakin berkualitas dalam menghibur kalian. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng ya, supaya kalian bisa jadi penonton pertama dari tayangan channel ini guys. Salam Detektif Movie.